nenek ketika saya tanya, Mbak, lahirnya kapan? Dia bilang, biar loh, kalau waktu ketika bunuh dos yang pertama, tapi tidak tahu, ya. Seburuk apapun, sempurna apapun pasti tahu dan pasti diingat hari kelahirannya. Tapi problem bagi kita, tidak banyak di antara kita yang mengerti untuk apa kita dilahirkan. Ini penting sekali. Kenapa? Begitu orang tidak mengerti, tidak tahu untuk apa dia dilahirkan, maka dia akan menjalani hidupnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, abuse of life. Dia akan salah di dalam menjalankan kehidupannya. Sebagai contoh, misalnya, saya yakin apapun yang ada di dunia itu pasti punya tujuan. Ketika pencipta mikrofon ini membuat atau menciptakan mikrofon, dia pasti tahu tujuannya untuk apa dia membuat mikrofon. Tetapi ketika seseorang tidak tahu fungsi tujuan mikrofon, misalnya mikrofonnya tergeletak di dapur, misalnya gitu ya, karena tidak tahu, ibu-ibu tidak tahu ini buat apa. Begitu dilihat kok wajahnya bentuknya seperti bulan-bulan, maka kemudian dipakai untuk bulan-bulan, kacau. Kenapa? Karena tidak tahu tujuannya. Kalau tidak tahu tujuannya, pasti tidak akan tahu fungsinya. Demikian juga kita harus tahu untuk apa kita dilahirkan. Untuk apa kita ada di tempat ini? Untuk apa kita ada di Purwokerto ini? Untuk apa kita ada di gereja ini? Kita harus tahu tujuannya apa. Karena kalau tidak, kita akan menyalahgunakan hidup kita. Nah, sekarang saya bertanya, tahukah Bapak Ibu Saudara tujuan hidupmu? Untuk apa kita dilahirkan? Setiap kali saya bertanya kepada, kalau saya berkesempatan mengajar, hampir semua mahasiswa yang saya tanya tidak tahu apa tujuan hidupnya. Atau kalau tak tahu, sulit untuk mendefinisikan, oh ini loh tujuan hidupku. Nah, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita itu apa? Nah, kalau kita ingin tahu tujuan hidup kita, maka kita harus mundur di dalam Alkitab memberikan jawabannya. Untuk apa sih kita dilahirkan, kita dihadirkan? Semuanya ada di dalam Alkitab kita. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-1. Memang, mohon maaf, terjemahan dalam bahasa Indonesia sedikit kurang tepat. Ya, sedikit kurang tepat. Bukan berarti salah, kurang tepat. Ya, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pastor Kai. Ya, ada beberapa versi Alkitab yang diterjemahkan itu menurut yang menerjemahkan, gitu ya. Tidak seperti apa yang tertulis dalam kitab aslinya. Ya. Coba kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-22. Nanti saya mohon dengan hormat Pastor Kai untuk membacakan di Genesis chapter 1 verse 22. Ya. Cukup sampai pada bagian A saja. Tapi kita baca keseluruhan dalam bahasa Indonesia. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-22. Sudah menemukan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh di mana? Coba minta tolong Pastor Kai untuk dibacakan dalam bahasa Inggris. Ya, cukup bagian A saja. Ya. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply. Cukup sampai di situ. Terima kasih. And fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. Terima kasih, Pastor. Di dalam terjemahan bahasa Inggris itu sangat jelas. Tadi sempat saya berdiskusi, ada terjemahan versi bahasa Inggris yang betul-betul mendekati bahasa aslinya. Salah satunya adalah King James Version. Tapi kemudian lebih sempurnakan lagi di New King James Version. Nah, yang dibaca oleh Pastor Kai tadi adalah versi New King James Version. Di situ dikatakan, and God bless them, dan Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, say,
Apa di situ dikatakan? See. Be apa? Fruitful. Fruitful. Jadi itulah tujuan Allah ketika menciptakan manusia. Tujuannya apa? Be fruitful. Apa itu artinya? Berbuah. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dihadirkan di dunia ini, dihadirkan di Purwokerto ini, ada di gereja ini, tujuannya apa? Berbuah. Berbuah. Berbuah itu menghasilkan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Berbuah itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pernah Bapak Ibu menanam pohon mangga? Ya, engkau tanam kurang lebih 10 atau 20 tahun yang lalu, sampai hari tidak berbuah. Bapak Ibu merasa tenang-tenang saja, tidak apa-apa lah. Yang penting pokoknya ada pohon mangga. Apa begitu? Saya tidak yakin. Petani pun ketika menanam sesuatu, dia pasti mengharapkan apa yang ditanam itu menghasilkan buah, dan buah itu pasti bermanfaat bagi yang menanamnya. Nah, Allah ketika menciptakan manusia, Allah bertujuan dan Dia berfirman, berbuahlah atau hasilkanlah buah. Amen. Jadi dalam kehidupan kita pun harus sadar, harus tahu bahwa Bapak Ibu Saudara dihadirkan di dunia ini tujuannya adalah berbuah, menghasilkan sesuatu. Apakah dalam kondisi sekarang buah itu adalah buah pertobatan kehidupan kita, atau menghasilkan sesuatu di dalam pelayanan? Apakah ada sesuatu yang kita hasilkan? Misalnya, kalau saudara melayani main musik, ketika engkau bermain musik, ada enggak yang kau hasilkan di dalam bermain musik? Ketika engkau dihadirkan di satu rumah tangga, engkau menghasilkan sesuatu enggak untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu? Ketika engkau ada di gereja, engkau menghasilkan sesuatu enggak untuk gereja? Karena memang itulah tujuannya. Apakah penting? Ya. Kalau tidak tahu tujuannya, berapi. Kemarin ketika saya menuju ke Purwokerto, saya naik kereta. Kereta yang saya naik Ranggajati, betul ya, Ranggajati Pak Begi. Nah, untuk tujuan Purwokerto itu ada yang saya tahu dua, Ranggajati dan Logawa. Nah, saya sudah beli tiket, di situ sudah jelas tempat duduk saya, gerbong saya, ya. Lalu suatu kali ada announce, ada suara, Bapak Ibu penumpang kereta api Logawa supaya naik ke kereta. Saya tanya, ketika ada announce seperti itu, apakah saya naik? Bapak Ibu yang mempunyai tiket kereta api Logawa tujuan Purwokerto, silakan naik ke kereta. Apakah saya naik? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu persis tujuan saya Purwokerto. Ya, kereta saya adalah Ranggajati. Diminta 1000 kali pun saya tidak akan naik, karena saya tahu tujuannya dan saya tahu kereta apa yang harus saya naiki. Sama ketika Bapak Ibu Saudara mau pergi ke luar kota, luar pulau, naik pesawat, meskipun pesawatnya sama, kalau misalnya tujuannya beda, pasti engkau tidak akan pernah naik. Akan berapi kalau Bapak Ibu tidak tahu tujuannya, tahunya cuma naik apa, Lion apa, JT berapa, pokoknya Lion. Begitu dipanggil, silakan saudara naik, mau tujuan ke Jakarta, saudara naik Lion saja. Padahal Lion itu bukan tujuan ke Jakarta, berapi. Maka penting untuk mengerti tujuannya. Karena ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan melakukan dengan benar. Saya ulangi lagi, tujuan hidup kita apa? Berbuah. Berbuah atau menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa berbuah? Lagi-lagi Alkitab memberikan jalan keluarnya. Enaknya orang Kristen itu begitu, ya. Jadi kalau ada perintah, itu pasti ada panduannya untuk bisa menyelesaikan perintah itu. Makanya saya mengajar kepada jemaat saya begini, kalau misalnya ada firman Tuhan dan itu harus dilakukan, sudah, engkau berusaha untuk melakukan saja, maka Dia yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk bisa melakukannya. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu, sudah lakukan saja, maka Dia yang akan menyertai engkau untuk menyelesaikan pekerjaan apa yang engkau akan lakukan. Nah,
Di dalam Alkitab pun juga diberikan cara. Kalau kita mau berbuah, caranya gimana? Coba baca Yohanes pasal 15. Di sana Tuhan Yesus pernah berfirman demikian. Untuk kita bisa berbuah, Tuhan Yesus berfirman demikian. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Hafal semua ya? Hafal ya? Yohanes 15 ayat yang keempat. Bisa dibaca dengan tidak membuka Alkitab, bisa? Oh, enggak bisa. Baik. Nah, kita baca daripada salah ya. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tinggal di dalam aku. Jadi kalau berbuah caranya gimana? Tinggal di dalam Yesus. Kuncinya di sana. Kita tidak bisa mengusahakan kita menghasilkan sesuatu, kita menghasilkan buah kalau kita di luar Yesus. Nah, ada satu ayat yang menarik untuk kita dalami di sini. Ketika saya berusaha untuk mendalami apa sih yang dimaksud dengan seseorang yang ada di dalam Yesus. Ada kata yang sama yang dipakai oleh Rasul Paulus yang mengutip daripada kalimat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan berkata, kalau engkau di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Nah, kata di dalam Yesus ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi betul, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau kita masih hidup di dalam kehidupan lama kita. Maka ketika kita ada di dalam Yesus, maka Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya begini, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya kalau Bapak itu paling suka untuk memberikan ilustrasi dengan sesuatu yang bisa dilihat. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, sebetulnya pada saat Allah menciptakan manusia, manusia itu kondisinya seperti apa sih? Seperti apa sih ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa? Dia apa? Mereka serupa segambar Allah. Tapi kemudian ketika mereka berdosa, firman Tuhan mengatakan, hilanglah kemuliaan Allah yang ada di Adam dan Hawa, manusia pertama. Seperti kita, seperti manusia. Ketika manusia diciptakan Allah seperti ini, sempurna, baik. Ketika ada dalam dosa seperti ini, dosa berusaha untuk menghancurkan kehidupan manusia. Berbuat dosa lagi semakin hancur lagi, semakin jelek lagi kehidupan kita. Bahkan sampai pada satu kali tertentu, bisa saja ada orang yang merasa betul-betul hidupnya kotor, seperti sesuatu yang diinjak-injak. Kalau seperti ini, bagaimana mungkin orang itu bisa menghasilkan buah? Nah, Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, kalau ada orang di dalam Yesus, maka ia menjadi ciptaan baru. Apakah ketika kita menjadi ciptaan baru, Tuhan mengambil kita lalu membetulkan seperti ini? Bukan seperti itu. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan menciptakan baru. Ini dibuat, jadilah kita seperti ini lagi. Benar. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang merasa kalau kita sudah ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Jangan pernah kemudian aku dulu begini, aku dulu kotor, aku ini begini. Kalau engkau ada di dalam Kristus, maka engkau adalah ciptaan yang baru. Amin. Karena apa? Kehidupan yang lama sudah tua. Engkau diambil oleh Tuhan,
menjadi ciptaan yang baru. Tapi begitu banyak orang-orang Kristen, orang percaya ketika menjalani hidupnya selalu dihantui dengan kehidupan masa lalunya. Aku dulu begini. Jadi percayalah, ketika engkau ada di dalam Kristus, maka engkau adalah ciptaan yang baru. Nah, cuman masalahnya, sekarang saya tanya, Bapak Ibu yakin Bapak Ibu adalah ciptaan baru? Amin. Amin. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku aku sudah menjadi ciptaan yang baru, tetapi dalam mengoperasikan hidupnya masih menggunakan cara-cara hidup yang lama. Ini problem. Betul, kita merasa yakin bahwa kita ciptaan baru, tetapi dalam menjalani hidup ini kita menjalaninya dengan cara-cara hidup yang lama. Banyak orang Kristen yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan belajar menjadi ciptaan yang baru itu seperti apa sih? Suatu kali Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Tadi pagi sudah saya sampaikan di penutup. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, problem lagi bagi kehidupan orang-orang Kristen, khususnya mohon maaf, dari kalangan Pentakosta, biasanya kalau sudah begitu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biar Roh Kudus sendiri yang mengubahkan aku. Kita mengalir saja. Kalimat berubahlah itu ada kemampuan untuk berubah, berpindah. Sama, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, kita juga punya kemauan untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Tidak bisa kita kemudian mengalir saja. Toh Roh Kudus nanti yang membetulkan. Ya, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang menghiburkan kita. Tetapi ketika kita tidak mau diubahkan, maka Roh Kudus akan diam. Saya kasih ilustrasi sederhana saja. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Bapak Ibu yakin dalam hidupmu ada Roh Kudus? Bapak Ibu yakin? Di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, saat itulah engkau atau orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi percaya kepada Yesus, maka dimeteraikan Roh Kudus. Jadi percayalah bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, banyak orang Pentakosta kemudian ya sudahlah, biarlah Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut sekali. Kalau kita nggak mau dibentuk dan diarahkan Roh Kudus, dan dia berdiam diri. Yang berjalan apa? Kemauan kita sendiri. Apakah kita dihukum oleh Roh Kudus? Enggak, Roh Kudus diam saja. Saya kasih contoh. Suatu kali Bapak Ibu ambil sebut saja lah. Bapak Ibu ada di suatu tempat, misalnya Bapak Ibu sedang ada di toilet, ya, di toilet. Nah, ketika Bapak Ibu mau ke toilet, mau buang air, di tempat di mana Bapak Ibu mau buang air, ternyata ada handphone. Sebelumnya Bapak Ibu berdoa, Tuhan, aku ingin handphone, tapi aku tidak punya duit, tidak punya uang. Berkati aku ya Tuhan. Nah, sebelumnya begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu ke toilet, lalu kemudian ada handphone tergeletak. Mereknya keren lagi. Apple yang keroak itu. iPhone yang ada. Wah, ini kira-kira ketika kita melihat ada iPhone itu, yang muncul dalam pikiran kita apa? Jawaban Tuhan. Nah, ini jawaban Tuhan. Biasanya begitu orang ketawa saya tuh. Ini jawaban Tuhan, puji Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Biasanya begitu. Lalu kemudian apa? Timbul apa? Keinginan untuk mengambil. Betul? Ketika tangan kita mau mengambil, saya yakin ini pasti ada dalam hidup kita. Dalam hati kita kemudian muncul, jangan diambil, itu punya orang. Betul? Itu yang saya sebut, yang saya sering katakan, itu Roh Kudus yang sedang berbicara. Tapi kemudian di sisi hati yang lain,
Oh, enggak ada yang punya kok. Coba tengok ke kiri, kan ada orang. Iya. Coba kanan. Iya, enggak ada. Sudah ambil saja. Dalam hati yang lain begitu, betul? Lalu kemudian kita ambil. Begitu kita ambil, apakah kemudian kita mengambil tangan kita kaku begini, nggak bisa bergerak gini karena dihukum oleh Roh Kudus? Enggak ya, tetap saja bisa masuk ke sini. Tapi berbahaya ketika kita melakukan terus seperti itu. Roh Kudus ngomong kita tidak melakukan, Roh Kudus ngomong kita tidak lakukan, maka kita akan kebal dengan suara Roh Kudus. Artinya kita berjalan sendiri dengan kehidupan kita sendiri. Nah, banyak orang Kristen ngomong bahwa dia hidup menjadi ciptaan yang baru, tetapi dalam mengoperasikan menjalani hidup tetap menggunakan hidup yang lama. Tidak bisa. Kita harus punya komitmen, kemauan. Aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Maka yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru, harus melakukan tata cara hidup yang baru. Ini logis sekali. Saya beri contoh lagi. Siapa di antara Bapak Ibu yang beberapa kali pindah pekerjaan? Ada? Dari perusahaan satu ke perusahaan berikutnya, ada? Kalau toh ada, ketika Bapak Ibu saudara pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan berikutnya, saya tanya, apakah engkau melakukan seperti dulu waktu engkau di perusahaan yang lama? Nggak mungkin. Ketika kita mau masuk ke pekerjaan yang baru, kita pasti ketemu dengan HRD-nya. Atau mungkin kalau bisa ketemu dengan pemilik atau direkturnya mungkin. Lalu kemudian dikatakan nanti masuknya jam segini ya, jam segini, yang harus dilakukan ini. Nggak bisa. Kalau di pekerjaan yang lama kita bisa datang jam 12 siang misalnya. Lalu kita datang di perusahaan yang baru, jam 12 datang enak. HRD-nya bilang, loh Pak jam sekarang baru datang, kan harusnya jam 8. Loh, dulu di tempat tuh nggak apa-apa, datang jam 12 tuh bagus. Malah saya pernah datang jam setengah 2 itu nggak apa-apa kok. Coba lakukan seperti itu, besok pasti dipecat. Nggak bisa. Dulu oke seperti itu, tapi di tempat pekerjaan yang baru harus mengikuti tata cara yang baru. Itu logis sekali. Makanya kalau kita menjadi ciptaan yang baru, menyatakan hidup baru, ya hidup yang lama ditinggalkan. Kebiasaan lama kita tinggalkan. Nggak bisa kita kemudian mengatakan, memang mulutku itu seperti ini, tapi hatiku ini lembut kok. Aku ngomong kasar, tapi hatiku lembut. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu tahu hati saya? Nggak tahu. Jangan Bapak Ibu, istri saya pun nggak tahu hati saya. Betul? Saya pun juga nggak tahu hatinya istri saya. Yang tahu cuma satu, siapa? Tuhan. Nggak bisa. Kalau misalnya dulu kita memiliki perkataan yang kasar, yang kotor, maka nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan hatiku tetap lembut kalau meskipun perkataan kasar. Nggak bisa. Perubahan itu harus kelihatan. Makanya ketika tata cara hidup yang baru kita lakukan, maka di sanalah kita memiliki kehidupan atau menjadi ciptaan yang baru. Saya itu orangnya pelupa, ya. Makanya kalau khotbah, saya itu sering baca ulang-ulang persiapan saya, karena saya itu orang pelupa. Suatu kali ketika saya melayani di Manado, saya baru punya tab baru, ya. Bukan tabnya keluaran baru, tidak. Saya baru memiliki tab yang baru, paham ya? Nah, biasanya kalau punya tab yang baru, orang Jawa bilang kemaruk, gitu ya. Tahu kemaruk? Kemaruk itu bahasa Yugoslavia, ya. Kemaruk itu sok-sokan, gitu ya. Padahal kalau naik pesawat kan sudah tidak boleh, harus dimatikan. Seluruh alat elektronik harus dimatikan. Karena saya punya tab yang baru, biar bisa dilihat sama tetangga saya, kan gitu. Saya keluarkan enggak selesai. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Kalau satu pesawat kan tidak bisa ngapa-ngapain, iya toh? Biasa nyalakan biar dilihat. Setelah lihat tuh agak lain, lihat tab saya baru. Yang kiri, oh yang sana juga sudah lihat, sudah puas nih. Nah, setelah selesai buat saya matikan, saya tidak masukkan ke tas bag saya, tapi saya masukkan di punggung tempat duduknya orang yang di depan saya. Biasanya kan di belakangnya kan ada selobokan, ya. Nah, selobokan ini lagi bahasa yang lain, itu bahasa Rusia, selobokan, ya. Selobokan itu saya masukkan plung begitu. Ternyata dalam, waduh, apa nanti kalau turun saya ambil. Nah, kelemahan saya berikutnya adalah kalau saya naik kendaraan, saya pasti tidur.
Sama seperti Pastor Kai juga tadi bercerita, nanti kalau saya naik kereta saya langsung tidur gitu, Pastor Kai. Saya juga begitu, Pastor. Ya, kalau sudah naik, sudah terayun-ayun, tidak jauh, tidak dekat, itu biasanya langsung tidur. Nah, saat itu juga begitu naik pesawatnya, tidur. Saya bangun ketika pramugarinya mengatakan supaya dikencangkan ikat pinggangnya, ikat setir belnya saya. Begitu mendarat di Samratulangi, ya, saya cepat-cepat ngambil tas saya yang di atas, yang di bawah saya ambil, saya langsung berjalan biar saya dapat jalan lebih duluan. Apa yang terjadi? Tab saya ketinggalan. Sampai di hotel, ketika dijemput sampai di hotel saya keluarkan semua, saya toto semua. Saya lihat apa yang kurang ya. Saya lihat lagi apa yang tidak ada. Saya lihat lagi nggak ada apa yang hilang. Kok rasanya ada sesuatu yang kurang. Ternyata saya baru ingat, waduh, tab saya ketinggalan. Saya minta panitia untuk mengantar saya lagi ke bandara. Puji Tuhan waktu itu hotel di tempat kami menginap dengan bandara tidak begitu jauh, cepat sekali, jadi kurang lebih 10 menit lah sampai di tempat. Saya langsung melapor ke bagian lapor barang hilang dan barang ditemukan. Saya bilang, tempat duduk Bapak di mana? Saya masih ingat, sampai hari ini masih ingat, 17C. Oh baik Pak, dan kontrol kemudian naik ke pesawat saya. Balik lagi, cepat-cepat balik. Puji Tuhan, luar biasa. Orang ini kemudian mengatakan apa? Tidak ada Pak. Karena waktu itu saya naik Lion, sama hal yang sama, teman saya naik Garuda, ya. Nah hanya laptop pun juga ketinggalan, tapi ketemu ketika naik Garuda. Ketika begitu saya naik Lion, puji Tuhan tidak. Coba dicari lagi, sudah Pak, sudah kita cari di sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakangnya, tidak ketemu. Saya kemudian telepon sama anak saya, karena yang belikan tab itu anak saya bilang begini, anak saya yang pertama itu laki-laki, ya, Mas, tabnya saya ayah hilang. Anak saya bilang, oh itu gimana sih? Pasti lupa naruhnya. Iya, saya bilang begitu. Tolong beliin lagi bisa enggak? Nah, kayak gitu sekarang sudah enggak ada. Tapi itu hampir setiap bulan itu mesti ganti ya. Ya, tolong beliin yang mirip-mirip begitulah. Biar ayah enggak usah belajar lagi. Biar tak cariin. Setelah pulang, akhirnya saya waktu pelayanan saya tidak menggunakan tab karena sudah tidak ada tabnya. Ya puji Tuhan waktu saya bawa laptop, saya ambil dari laptop saya. Ketika pulang, anak saya kasih tab saya yang baru. Nah tab yang baru ini tidak familiar sama saya. Aplikasinya baru, beberapa bagian juga baru. Nah ketika saya mengoperasikan tab yang baru, ketika tidak jalan, bisakah saya kemudian marah? Saya marah kepada tab saya. Dulu aku itu bukanya begini itu bisa, kok sekarang nggak bisa sih? Apa bisa begitu? Saya marah-marah sama tab saya. Ya nggak bisa. Saya yang harus menyesuaikan dengan tab saya yang baru. Betul? Sama kalau kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru itu sama seperti begini loh. Meskipun kita hidup di dalam kehidupan dunia di dunia ini, kita ini seperti dipindahkan dari dunia kepada kehidupan yang surgawi. Jadi cara pikir kita, cara pandang kita, cara berbicara kita ya harus seperti tata cara yang ada di surga. Makanya yang pertama kalau kita menyatakan diri, aku sudah menjadi ciptaan yang baru, tidak bisa tidak, maka tata cara hidup kita juga tata cara hidup yang baru. Semua begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu beli mobil yang sekarang keluaran tahun 90-an misalnya gitu ya. Lalu puji Tuhan kita bisa beli tahun 2020 mobil yang paling baru. Saya tanya, kira-kira ketika kita mengoperasikan mobil itu sama dengan tahun mobil yang tahun 90-an? Mungkin tahun 90-an ada power window-nya. Ya, yang sekarang sudah ada power window-nya. Apakah kita kemudian cari yang begini? Dulu itu ada begininya loh, sekarang kok tidak ada. Ya nggak bisa karena sudah pakai power window. Betul? Harus menggunakan tata cara hidup yang baru. Yang kedua,
Kalau kita menyatakan diri kita menjadi ciptaan yang baru, maka tidak bisa tidak gambaran tentang hidup yang baru itu harus kelihatan. Tidak bisa kita ngomong aku sudah hidup baru, tetapi tata cara hidup kita, ngomong kita, kelakuan kita, perilaku kita, semuanya menggambarkan hidup yang lama. Itu namanya omong kosong. Jadi kalau kita menjadi ciptaan yang baru, gambaran tentang hidup yang baru itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Amen. Orang lain bisa merasakan, orang lain bisa mengukur, orang lain bisa menikmati hidup kita yang baru. Karena ketika kita hidup baru, maka gambar hidup yang baru itu bisa dilihat oleh orang lain. Benar. Tidak bisa enggak? Tidak bisa enggak. Harus bisa dilihat oleh orang lain. Suatu kali saya mengajar di Sumatera. Saya lupa, saya di Pekanbaru atau di Riau, saya lupa, kurang lebih itulah pertanyaan. Nah, suatu kali ketika saya mengajar, selesai sesi saya, ada seorang cewek, cantik orangnya, datang kepada saya. Dia tanya begini, Pak Salomo, ngajar begini sudah lama? Oh sudah, saya bilang gitu. Sejak tahun 2010 saya mengajar begini. Dia bilang apa kemudian? Setelah ini berhenti aja lah Pak, nggak bisa ngajar yang seperti ini. Saya bingung dengan kalimat itu. Saya pikir ketika saya ngajar pada sesi itu ada sesuatu yang salah. Saya merenung apa yang salah ya. Karena saya tidak mendapatkan jawaban, saya tanya lagi kepada cewek ini, maksudmu apa? Gini loh Pak, apa yang Bapak sampaikan itu semuanya kan ada di Alkitab. Iya. Dan semuanya itu pernah diajarkan pada saat ibadah. Iya. Ya tidak bisa keluar dari Alkitab, ya diajarkan ke ibadah. Tapi kenyataannya Pak, dia bilang, orang Kristen tidak ada yang berubah, hidupnya tetap seperti itu. Apalagi cowok semuanya itu brengsek Pak, kurang ajar. Saya dalam hati seperti itu, pukul blok gitu. Apa dia tidak mikir kalau dia sedang berbicara dengan cowok juga? Apa dia pikir saya cewek? Dalam hati saya ngomong begini. Tidak semua laki-laki, saya mau ngomong begini, tapi maksudmu gimana sih? Maksudmu gimana? Dia kemudian cerita, rupanya anak ini cewek ini cantik, usianya sudah di atas 33, 34 gitu. Nah, dia cerita, setiap kali ketemu sama cowok, sudah berhubungan beberapa saat, yang cowok itu selalu mengajak dia tidur. Kalau tidur, bukan bubuk ya, mau ngajak untuk hubungan badan. Setiap kali ketemu cowok, beberapa saat kemudian selalu ngajak tidur. Terus begitu, putus, ketemu lagi cowok lagi, ngajak tidur lagi, putus lagi. Makanya dia kemudian menyimpulkan, semua cowok itu brengsek. Terus dia bilang apa? Menurut Pak Salomo gimana? Saya coba ditanya begini, kamu siap nggak dengan jawaban saya? Dia bilang, ya kalau memang itu sesuatu yang bisa memperbaiki saya, ya saya akan terima apa yang Bapak sampaikan. Dan kalau kamu siap ya saya ngomong, kalau enggak ya tidak usah, saya tidak usah ngomong. Saya yakin kamu tidak siap, saya bilang begitu. Lalu kemudian saya memberikan jawaban. Kalau dalam bahasa Jawa, jawaban saya itu begini. Kalau dalam bahasa Jawa ya, tapi saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa, saya ngomong begini. Nek awakmu ndak nyanyoh karo wong lanang, ndak mungkin orang lanang melakukan hal yang seperti itu kepadamu. Paham? Paham. Jadi kenapa setiap kali ketemu laki-laki selalu mengajak tidur? Ndak mungkin semua laki-laki begitu. Bukan tidak mungkin anak perempuan ini yang melakukan sesuatu yang memancing, memberikan peluang sehingga yang laki-laki pun kurang ajar sama dia. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, tidak mungkin yang laki-laki melakukan hal yang seperti itu. Jadi, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, yang pertama, tata cara hidup yang baru harus ada dalam kehidupan kita, dan kita melakukan tata cara itu. Lalu yang kedua, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, tidak bisa tidak gambaran sebagai ciptaan yang baru itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Lalu yang ketiga, kalau kita menyatakan bahwa kita ini menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru itu
mempunyai nilai dan standar yang lebih tinggi daripada hidup lama kita. Saya ulangi, hidup baru kita itu bisa dilihat karena apa? Karena nilai dan standar hidup kita oleh Tuhan diangkat lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan kehidupan lama kita. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan mengangkat kita sehingga kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Di dalam Yesaya, meskipun ayat ini pada bulan pertama ditujukan kepada jemaat atau orang Israel, tetapi saya yakin ini pun kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka ayat-ayat teks yang ada dalam Alkitab itu pun juga ditujukan kepada kita. Ya. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, Allah pernah berfirman kepada orang Israel demikian: oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan membuat nilai kita lebih tinggi dari sebelumnya. Apa pentingnya nilai? Ya, nilai itu penting. Kita harus mengerti dan memahami bahwa kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Bukan untuk sombong-sombongan, tetapi kita menyadari dulu kita berdosa, orang yang harusnya dibuang, dihukum, tapi kemudian karena kasihnya Tuhan, Tuhan mengangkat kita dan memberikan kita nilai yang lebih tinggi. Nilai itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita tidak menyadari nilai kita, nilai itu sangat mempengaruhi ini, Bapak. Jadi kalau misalnya kita menyadari bahwa kita mempunyai nilai yang tinggi, dalam setiap tindakan kita maupun tindakan orang lain itu tergantung terhadap bagaimana kita menyadari nilai kita. Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki nilai yang tinggi, maka kita akan hati-hati di dalam kita melakukan sesuatu karena kita lebih bernilai. Dan orang lain pun tidak akan semaunya memperlakukan kita. Karena apa? Karena kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Kalau misalnya, kalau di sini mungkin tidak begitu akrab, di Surabaya itu akrab sekali. Orang Surabaya kalau tidak misuh, tahu misuh? Ya. Kalau tidak misuh, duduk wong Surabaya, gitu ya. Tahu misuhnya? Tidak usah diomongkan ya. Kalau ngomong itu dosa kita ya. Orang Jawa itu kalau tidak misuh, duduk wong Jawa. Nah, kalau misalnya ketemu orang kita misuh, kira-kira orang memandang dan perlakuan kita seperti apa? Ya seperti itu, seperti misuhan kita. Maka nilai itu sangat penting untuk kita sadari. Begitu kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memberikan nilai yang lebih tinggi dari dunia. Kita harus menyadari. Kalau kita menyadari kita memiliki nilai, maka dalam tindakan kita pun juga akan mempertimbangkan, aku orang yang memiliki nilai seperti ini, tidak mungkin aku melakukan hal-hal yang rendah, hal-hal yang sembarangan. Tidak mungkin itu terjadi. Saya kasih contoh berhubungan dengan nilai. Di sini mall yang terkenal apa namanya? Rita, ya, Rita. Terus ada mall yang ada toko yang menjual harga-harga bermerek. Ada mahal-mahal. Misalnya baju itu harganya yang paling murah 10 juta. Ada di sini? Belum ada, gitu ya, belum ada. Kalau di Surabaya ada, ya, namanya Sogo. Tahu ya, barang-barang di Sogo itu di atas 10 juta, gitu ya. Nah, suatu kali Bapak Ibu pergi ke Rita. Di Rita itu ada sale, ada obrolan baju. Kalau misalnya ada obrolan baju, kira-kira bajunya itu taruh di mana kalau ada obrolan? Kotak gede gitu ya. Buat situ tulis, wah, kalau di tempat kami itu ada di Surabaya itu sale 50% plus 20%. Plus 30%. Pernah lihat begitu? Saya pernah berpikir, kayak gratis sih. Ternyata tidak, hitungannya tidak begitu ternyata. Nah, baju itu ditaruh di kotak besar.
Biasanya sebelum Bapak Ibu datang ke sana, baju itu ditata rapi, betul? Oh, ditata rapi di kotak besar itu. Begitu Bapak Ibu datang, tarik baju, bajunya yang diinginkan itu merah. Tarik di atas, nggak ada baju warna. Ada di tengah-tengah. Apa yang kita lakukan? Apa mengambil dari atas atau persatu belah? Kalau kita ambil bajunya, apa begitu? Saya yakin enggak. Tertarik aja tuh. Wah, tertarik. Yang atas rubuh tak pikir. Tertarik aja. Lalu dicoba. Waduh, kekecilan. Saya tanya, dilipat lagi lalu disetrika? Enggak, diuntal-untal, digelumbrung lagi. Betul? Cari lagi yang merah muter. Ada agak di bawah. Tahuan rombong gitu, tarik lagi. Yang atas roboh semua. Ditonton yang atas. Ambil coba lagi, kebesaran, pelumbruknya lagi, cari lagi, sampai diungkreh-ungkreh dan karuan. Kira-kira kalau melakukan itu dimarahi sama SPG-nya? Enggak, karena ya taruh di situ kok. Nah sekarang coba pergi ke toko, yang tokonya itu sama-sama sale-nya, sama-sama obrolannya, tetapi bajunya di sana itu rata-rata harganya 10 juta. Saya tanya, kalau harga di atas 10 juta, apakah kalau obrolan ditaruh di kotak? Enggak. Ditaruh di mana? Etalase. Betul ya? Taruh di etalase. Nah, Bapak Ibu ke situ. Ada baju merah. Diambil di etalase, dicoba. Kekecilan. Lalu Bapak Ibu buang seperti halnya di Rita, gelumbrung gitu. Apa yang terjadi? Satpam 3 datang. Ayo, dilipat lagi, taruh lagi. Betul begitu? Saya tanya, kenapa kok beda? Kenapa? Nilainya. Karena nilai itu sangat menentukan apa tindakan kita dan apa tindakan orang lain terhadap kita, itu tergantung kepada nilai yang ada pada diri. Kalau nilai itu kita rendahkan, maka orang lain juga akan memperlakukan kita juga rendah. Kalau kita jaga bahwa kita ini bernilai, maka orang lain pun juga akan menghormati kita. Misalnya, saya tadi kasih ilustrasi ini di Kemutuk. Di sini ada pos satpam atau tempat kamling ada? Ada ya? Di ujung sana ada ya? Nah, bayangkan ada pos satpam atau pos kamling, ya. Saya ada di situ. Pagi saya ada di situ. Siang ada di situ. Sore ada di situ. Malam saya ada di situ. Saya nggak pakai pakaian jas seperti ini, tapi saya pakai celana pendek kolor, kadang-kadang pakai singlet, kadang-kadang pakai sarung. Di sana saya duduk mendongkrong begini sambil rokokan. Ketemu orang, bro, mau kemana bro? Yo. Lalu Bapak Ibu lewat, ini orang mana sih kok aneh sekali. Bapak Ibu datang, Mas. Sampai orang Purwokerto, saya bilang, sampai orang mana sih? Bapak Ibu tanya sama saya ikut pergi. Saya pakai kaos kolor, baju kolor, kaos kolor, pakai celana pendek. Saya ambil rokok, saya dikit di sini. Saya kemudian memperkenalkan, kenalkan, nama saya Salomo. Saya itu duta besarnya Amerika untuk Purwokerto. Saya tanya, Bapak Ibu percaya? Ya. Kalau saya itu duta besarnya Amerika, tempatnya bukan di situ. Betul? Dari penampilan saya, tidak mungkin Bapak Ibu akan menghargai saya. Betul? Karena saya sudah merendahkan diri saya sedemikian rupa. Nah, kalau engkau menjadi ciptaan yang baru, ingat tadi firman Allah mengatakan, engkau berharga dan mulia. Tuhan meningkatkan nilai kita. Dan kita harus sadar, kita memiliki nilai yang lebih baik, nilai yang lebih tinggi dari orang lain. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ciptaan baru? Amin. Bapak Ibu memiliki nilai yang tinggi? Saya tanya, nilainya berapa? Nilainya berapa? Saya kasih ilustrasi lagi ya. Maaf Pak. Saya selalu suka sekali kasih ilustrasi ya.
tas saya ini adalah tas kesayangan saya. Ya bagus-bagus amat, juga tidak mahal-mahal amat. Tapi menjadi kesayangan saya kenapa? Karena tas saya ini adalah hadiah ulang tahun saya. Dari siapa? Dari kekasih saya, istri saya. Nah karena dia ulang tahun, maka sampai detik ini saya tidak pernah tanya berapa harganya. Saya tidak tahu harganya. Nah menurut Bapak Ibu, kira-kira tas saya ini harganya berapa? Tidak usah sungkan. Kira-kira berapa? Jangan sampai seperti yang dinilai Pak Hengki tadi pagi. Pak Hengki bilang 40.000. Masa rasa dia tuh 40.000. Berapa kira-kira? 300. Yang lain? Puji Tuhan, di sini lebih mahal ternyata ya. Berapa? Kira-kira? 200. Ya ambil tengah-tengahnya lah. 250. Ya. Nah suatu kali ketika saya pakai, saya jalan, saya ketemu sama Pak Hengki. Loh Pak Salomo, oh iya Pak Hengki kebetulan ketemu. Salaman, saya bisa minta tolong enggak Pak Hengki? Bisa Pak. Apa? Saya mau titip tas saya. Oh iya. Berpindahlah tas saya dari saya ke Pak Hengki. Ketika tas saya berpindah, nilainya berapa? 250. Betul? Berpindahlah, dibawa oleh Pak Hengki, disimpan di rumah. Ya. Nah, ketika saya selesai, saya ambil lagi, diberi sama Pak Hengki. Pak Hengki, saya mau ambil tas saya. Oh iya, silakan Pak, selalu saya ambil. Saya tanya, nilai tas saya nilainya berapa? Tetap 250. Nah, suatu kali, entah seminggu, entah sebulan lagi, ketika saya jalan begini, ketemu lagi sama beliau ini. Kebetulan. Saya minta tolong Pak Hengki. Pak Hengki sudah dalam hati mengatakan paling titip tas lagi. Dalam hati. Minta tolong apa Pak Salomo? Saya mau titip tas. Dalam hati mengatakan bener loh, titip tas. Oh iya siap. Tolong dijaga Pak ya. Iya siap. Saya kasih tas saya. Ketika tas saya berpindah, nilainya berapa? Masih tetap 250. Tapi sebelum berpisah, sebelum Pak Hengki jauh, saya panggil Pak Hengki sebentar Pak. Tas saya memang tidak mahal Pak. Tetapi harap tahu di dalam tas itu Pak Hengki ada benda. Kalau benda itu diuangkan, nilainya itu 3 miliar. Saya tanya siapa? Ketika Pak Hengki membawa tas saya, apakah ketika dia mau pulang ke rumah sambil jalan dia begini, sampai di rumah begitu kan? Begitu kan? Ketika istrinya tanya, Pak Ibu apa Pak? Ini tasnya Pak Salomo cuma 33 miliar Pak, ini cuma 3 miliar. Apa begitu? Ketika pulang saya yakin bawanya tidak begini, betul? Bawanya begini. 3 miliar. Betul? Dijaga sedemikian rupa. Dan ketika ditempatkan di rumah, bilang kepada istri, kalau ada anak bilang kepada anak, tolong dijaga. Ini tasnya Pak Salomo memang murah, tetapi di dalamnya ada 3 miliar. Jangan sampai ada orang yang mengambil, jangan sampai jatuh rusak, karena di dalamnya ada sesuatu yang mahal. Nah kita pun demikian. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, nilai kita oleh Tuhan dinaikkan begitu rupa, kita menjadi berharga, tidak hanya berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Maka tidak bisa tidak, kita harus menjaga nilai itu. Menjaga nilai itu. Nah sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu bernilai? Bapak Ibu berharga? Berapa hargamu? Berapa hargamu? Betul Pak. Setiap kali saya tanya jawabnya sama, tidak ternilai. Tapi yang namanya berapa itu jawabannya pasti angka. Misalnya, saya lihat di toko ini harganya kurang lebih sekarang sudah sekitar 3-4 juta, betul ya? Nah suatu kali Pak Gembala sangat suka sekali dengan ini. Nah suatu kali ada keluar model yang baru.
Tidak seperti ini tapi bentuknya sama, tetapi mimbar ini dilapis emas semuanya. Saya tanya, mahal? Harganya 3 jutaan? Tidak mungkin, karena semua dilapis emas. Karena Pak Gembala ini sungguh-sungguh kesengsem sama itu, dia beli berapapun dia beli. Lalu berpindahlah dari toko ke tempat ini. Itu terjadi setelah apa? Transaksi jual beli. Ada sesuatu yang dikeluarkan dengan nilai tertentu sehingga barang ini menjadi milik gereja. Nah, Bapak Ibu, kita dulu orang berdosa, tidak ada nilainya. Oleh Tuhan kemudian ditebus. Ditebus dengan apa? Senilai itulah nilai kita. Darah Tuhan Yesus beda dengan darah lembu, darah sapi, darah domba. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau saya bertanya lagi, siapakah Allah? Allah itu pencipta alam semesta ini. Tidak hanya dunia, tetapi alam semesta ini. Saya pernah baca di suatu jurnal, Freeport itu termasuk penghasil emas yang tertinggi. Di perutnya Papua, kalau emasnya itu dieksplor semuanya keluar, dijadikan emas. Menurut jurnal itu mengatakan setiap jiwa yang ada di Indonesia sekitar 270 juta itu masing-masing mendapatkan emas 1 kilo, 1/4 kilo. Saya tanya, besar nggak 1/4 kilo? 1 gram berapa sih? Bisa ratusan juta kalau 1 kilo. Ya, ratusan juta. Dikali 270 juta penduduk Indonesia. Indonesia kaya. Tidak hanya emas, tembaga, apapun yang ada di Indonesia itu ada. Di laut kita kaya, di hutan kita kaya. Saya tanya, kekayaan utama kami di Indonesia secara yuridis ya, tapi sebenarnya sejatinya adalah milik daripada Allah. Karena Dia yang punya. Betul? Dia yang punya. Dan kekayaan itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh muka bumi itu ada begitu banyak kekayaan-kekayaan, dan semuanya itu adalah Allah yang punya. Nah, suatu kali Allah mau turun ke dunia ini. Dia memberikan dirinya mati untuk manusia. Jadi kalau ditanya berapa nilai kita itu sama dengan nilai darahnya Yesus. Nah, kita perlu sadar itu. Kenapa? Kalau kita sadar bahwa kita ini bernilai, berharga, maka kita tidak akan main-main dengan hidup kita. Tidak akan main-main. Kita akan isi hidup kita seperti tujuan Allah ketika menciptakan manusia. Kita tidak akan main-main bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang berharga. Kita akan membawa, kita akan menata, kita akan hidup dengan kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah ciptaan yang baru. Hanya pertanyaannya, apakah sebagai ciptaan yang baru kita sudah menjalani hidup kita dengan tata cara hidup yang baru atau tata cara hidup yang lama kita? Lalu yang kedua, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, apakah hasil dari ciptaan yang baru yaitu gambar hidup kita bisa dilihat oleh orang lain atau tidak? Atau sama saja? Kemudian kita mengatakan, hatiku baik kok, hatiku baik, aku sudah bertobat kok, tapi perilakunya tetap sama. Itu namanya bukan bertobat. Ciptaan yang baru, apa yang berubah dalam kehidupan kita bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Ya boleh sama. Lalu yang ketiga, menjadi ciptaan yang baru, Tuhan sudah mengangkat kita dan memberikan kita nilai dan harga yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Tuhan mengatakan kita harus ada di dalam Dia. Tetaplah ada di dalam Kristus, maka kau akan menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau menjadi ciptaan yang baru, ingat 3 hal ini. Ingat 3 hal ini.
ya, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita betul-betul kita bisa nikmati, kita bisa jalani. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Di sana Bu ini Pak.